Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya Nurjat Nika MPD, calon guru penggerak angkatan ketiga SMA Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Dalam aksi nyata ini, saya mengambil nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Berpihak pada murid berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri maupun orang lain yang berkepentingan. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini, kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik? Hal ini adalah nilai yang utama dan penting, sesuai dengan filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pemusatan orientasi pendidikan pada murid. Sebagai guru penggerak, mengutamakan keberpihakan pada murid adalah pedoman perilaku yang utama. Selanjutnya dalam aksi nyata ini, peran guru penggerak yang saya ambil adalah mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Dalam hal ini, guru penggerak harus mampu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Langkah yang pertama dalam pembelajaran ini adalah perencanaan. Perencanaan yang pertama, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model yang dipilih, yaitu model pembelajaran jigsaw. Yang kedua, menginformasikan kepada murid tentang materi yang akan dibahas. Ketiga, membentuk kelompok kecil siswa 5-6 orang. Keempat, memilih ketua kelompok. Kelima, mengatur siswa mempelajari masing-masing satu segmen dalam kelompok. Keenam, memberi waktu kepada siswa untuk mempelajari segmen bagiannya. Ketujuh, membentuk kelompok ahli. Dan 8, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan ini, peran guru penggerak adalah berpihak kepada murid, lalu nilai guru penggerak adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, dan materi yang dibahas adalah tentang teks cerita sejarah, dan model pembelajaran yang dipilih adalah model jigsaw. Kelas dibagi ke dalam 4 kelompok, di mana tiap kelompok bertugas membahas segmen atau bab yang sudah dipilihnya. Dan terakhir nanti akan dipresentasikan oleh wakil kelompok masing-masing. Berikutnya adalah tahapan penerapan aksi nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Desai Saputra dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang novel sejarah, beberapa materi novel sejarah. Namanya adalah novel sejarah. Secara umum penjelasannya itu ialah novel sejarah sebuah novel yang berisi tentang cerita masa lalu, di mana isinya berupa yang diceritakan melalui ada dua, yaitu secara naratif ataupun deskriptif. Secara naratif, cerita novel tersebut berupa cerita sejarah yang disusun secara peristiwa yang disusun dari yang belakangnya seperti yang sekarang itu. Kemudian untuk secara deskriptif Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kekuasaan. Yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat lampau. Contohnya ialah prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah
menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah menggunakan banyak baku, banyak kata urutan waktu, seperti setelah bulan itu pergi sampai tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Santika Putri, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam modal sejarah. Jadi, nilai-nilai dalam modal sejarah itu ada 5. Yang pertama ada nilai budaya. Lalu yang kedua ada nilai moral atau disebut juga etik. Lalu yang ketiga ada nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial. Dan yang terakhir ada nilai estetis. Apa sih yang dimaksud dengan nilai budaya itu? Nilai budaya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kayu dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur teks cerita sejarah. Yang berikutnya adalah tahapan refleksi. Walaupun modal pembelajaran jigsaw tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan karena kondisi pembelajaran masih PTM terbatas karena COVID-19, akan tetapi ada refleksi positif yang diperoleh, yakni 1. Murid merasa lebih termotivasi untuk berani tampil di depan. 2. Murid dilatih untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya ketika dia bertugas mewakili kelompoknya. 3. Murid diberi kebebasan yang disiplin dalam belajar. 4. Murid dilatih kemandirian dalam belajar. Dan 5. Murid dilatih berkolaborasi dengan sesama teman. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan-rekan guru dan murid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sopyan, guru mata pelajaran sejarah di SMA Surade, juga merupakan rekan dari Bu Nurjatnika SPD MPD yang mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Setelah saya lihat, mengamati, menganalisis tentang metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nurjatnika, adalah merupakan salah satu pembelajaran atau model pembelajaran yang betul-betul akan menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan bagi siswa-siswa SMA Surade khususnya. Karena model pembelajaran seperti itu nantinya akan memberikan penguatan karakter kepada siswa tersebut, terutama dalam hal jiwa kepemimpinan atau manajerialnya. Di samping itu pula dalam hal keilmuannya, karena dengan metode tadi ada semacam tiap kelompok ada tim ahli, kalau bahasa tim ahli, tim pakarnya, yang betul-betul menjadi ujian bagi guru mata pelajaran tersebut sampai sejauh mana anak tersebut mampu memahami mata pelajaran atau materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Maka dari itu, tapi jarang sekali kenyataannya, karena kadang-kadang kebanyakan dominasi guru dalam ceramah. Ya, hal itu disebabkan oleh mungkin pemahaman anak, kemudian literasi dalam hal misalnya anak mencari sumber-sumber materinya, ataupun juga daya motivasi mereka sendiri. Apalagi seperti zaman COVID sekarang, anak kan daring. Kalau daring itu kebanyakan anak mencari sendiri. Akibat mencari sendiri sumber-sumbernya, mereka bisa saja serampangan dalam mengambil materinya. Mungkin saja komentar-komentar yang tidak jelas dimasukkan dalam logika-logika dan pengetahuan mereka itu sendiri. Maka dibutuhkan panduan literasi bagi guru tersebut
kepada anak tentunya khususnya, agar anak tidak salah langkah dalam hal memahami jiwa kepemimpinan dan tentang tim pakar atau keilmuan mereka sendiri. Saya acungkan jempol untuk Bu Nurjatika SPD MM PD yang telah membuat model pembelajaran bahasa Indonesia lebih bervariatif, lebih unggul, supaya anak bisa menjadi orang-orang yang akan berguna di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya sangat mendukung sekali sama metode jigsaw yang digunakan oleh Ibu Nurjatika MPD untuk digunakan di kelas sama anak ya, terutama siswa atau anak-anak di kelas itu lebih kepemimpinannya lebih tumbuh, lebih percaya diri, apalagi tutornya sesama teman. Jadi dia tidak ada rasa malu dibandingkan kalau tutornya itu guru gitu. Jadi teman yang lain juga bertanya lebih berani, lebih bebas, dan lebih percaya dirinya lebih meningkat lagi. Itu saja sih, saya sangat mendukung metode jigsaw digunakan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari pembelajaran jigsaw itu yang paling utama melatih kepemimpinan siswa untuk mengeluarkan pendapat tentang materi yang dipahaminya, serta melatih kepemimpinan orang yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk menyampaikan materi kepada temannya dan memberikan pengarahan tentang materi tersebut. Apabila ada materi yang belum tersampaikan ataupun ada yang belum dipahami, bisa dijelaskan ulang oleh temannya. Saya Karizia. Menurut saya metode pembelajaran bahasa Indonesia sekarang ini cukup sangat menarik, apalagi yang ditunjuknya itu langsung kepada kita, dan tentunya kita lebih bisa berekspresi. Kalau misalkan dengan metode seperti ini, seperti sharing, kita lebih luas gitu untuk mengemukakan pendapat kita. Demikian aksi nyata yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.